Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rizky Detu, Putri Kartika Adelia Kahar, Windiani Nur Amana Suharmin, Nurul Handayati Mayang, dan Sri Noviani Tolulung. Nah, di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai diare. Apa sih itu diare? Menurut WHO 2017, diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Sedangkan menurut Depkes 2011, diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Penyebab diare yaitu 90% diare akut disebabkan karena adanya infeksi, sedangkan 10%-nya dikarenakan faktor lain seperti makanan, efek obat, imunodefisiensi, dan keadaan-keadaan tertentu. Selanjutnya ada golongan obat anti diare. Nah, obat anti diare ini terbagi menjadi 5 sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada golongan antimotilitas, lalu ada adsorben, kemudian ada golongan probiotik, lalu ada oralit, dan yang terakhir ada zinc. Nah, masing-masing golongan obat tersebut akan dijelaskan di slide berikutnya. Golongan obat anti diare yang pertama yaitu ada antimotilitas. Golongan obat ini bekerja dengan memperlambat pergerakan usus yang memungkinkan lebih banyak penyerapan air dari tinja, sehingga konsistensi tinja yang dihasilkan menjadi lebih padat dan frekuensi buang air besar menjadi berkurang. Adsorben. Adsorben bekerja dengan menyerap toksin yang ada di dalam usus dan menghambat absorpsinya. Obat ini sering digunakan sebagai terapi emergensi untuk keracunan yang disebabkan oleh obat atau senyawa kimia. Contoh obatnya antara lain yang mengandung atapulgit, kaulenpektin, dan karbon adsorben. Contoh obat pasaran ada kautin, diatabs, dan norit. Oralit. Larutan oralit mengganti cairan tubuh yang hilang selama dehidrasi, sehingga tubuh dapat mempertahankan kerja sel saraf, jantung, dan otot. Contoh obat pasaran ada pedialit dan ramolit. Selanjutnya ada golongan zinc. Mekanisme pemberian zinc pada diare akut adalah mengatur transportasi dan absorpsi cairan dengan elektrolit di usus, menjaga integritas dan regenerasi mukosa usus, berperan penting dalam imunitas, membunuh patogen dan dengan lebih baik. Contoh obatnya yaitu L-zinc dan Ore-zinc. Kemudian ada golongan probiotik. Probiotik mekanisme secara singkat yaitu dengan meningkatkan kolonisasi bakteri probiotik di dalam lumen saluran cerna sehingga seluruh epitel mukosa usus telah diduduki oleh bakteri probiotik melalui reseptor dalam sel epitel usus sehingga tidak terdapat tempat lagi untuk bakteri patogen untuk melekat diri pada sel. Contoh obatnya yaitu Probiokit dan Probiostim. Demikian penyampaian dari kami tentang apa itu diare. Sekian dan terima kasih.